Oke, kita mau mulai. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, yuk nyalain dulu kameranya, kita mau bersama-sama berdoa dulu. Yuk semuanya udah nyalain kameranya? Udah Kakak Ulan semuanya? Coba ditunggu dulu nih sampai dinyalain kameranya. Nana, Naya sama Nesya yuk. Jason. Udah ya? Oke, yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita memulai ibadahnya ya. Yuk mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami memulai ibadah kami, biarlah Kau yang pimpin, Kau yang berkati Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir hanya ke dalam nama-Mu saja. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Sebelum kita memulai ibadahnya, sebelum kita bernyanyi buat Tuhan, kita mau mengucap syukur buat cintanya Tuhan, dan kita juga mau mencintai Yesus seperti bagaimana Yesus mencintai kita. Aku mau cinta Yesus. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba. Meskipun badai
terima kasih. Kami sama-sama Tuhan mau mencintai-Mu Tuhan, sama-sama mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau turut Tuhan atas setiap perintah-Mu Tuhan. Kami boleh setia, kami boleh tetap mengikuti-Mu. Kami memulai Tuhan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay. Sebelumnya nih, coba berdiri dulu yuk, berdiri. Yang di rumah berdiri dulu semua. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan. Biar semuanya semangat yuk, berdiri. Coba gerakin dulu yuk tangannya. Kavio yuk, tangannya ke sini. Aduh, ke kiri. Ke depan. Ke belakang. Oke, loncat. Masih kuat? Oke. Udah gak sabar ya, kita sama-sama mau memuji Tuhan di gereja. Kita bisa berdiri, berlompat sama-sama. Happy ya. Happy ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya. Happy ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi ya, lebih semangat lagi ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan. Oke. Lagu selanjutnya kita ingat-ingat lagu yang dulu kita pernah nyanyiin, LOVE. Pakai gerakan ya. L-nya gimana Kak Vio? Oke. O-nya? Oke. V-nya? I-nya? Oke. Mungkin yang susah bisa pakai tangan. LOVE boleh. Boleh pakai tangan besar boleh. Oke, siap ya. Boleh ikutin gayanya Kak Vio. I say L, I say L-O. Coba ya, sekali lagi kita sama-sama mau bilang kita butuh kasihnya Tuhan, kita perlu kasihnya Tuhan. I say L, I say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs His love. Everybody needs His love.
Terima kasih adik-adik udah bergerak untuk Tuhan. Sekarang kita sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyikan pujian dulu. Boleh adik-adik boleh duduk. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita sama-sama mau pegang janjinya Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik boleh angkat tangan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu
dan ku tahu betapa dalam kasih. Ya Yesus, kami mengucap syukur, kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan buat kehidupan kami. Iya Tuhan, sangat berarti Tuhan buat kami. Kami sebentar lagi Bapa mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau yang pimpin Kakak Erni yang akan membawakan firman-Mu. Kau yang pakai dia, Kau yang urapi dia, agar setiap firman yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Oke, Kakak serahkan ke Kakak Erni. Halo adik-adik semua. Wah, Kakak Erni harus ngelihat ke belakang ya kalau mau lihat adik-adik ya. Apa kabarnya adik-adik semua? Nggak kerasa ya. Bulan Januari udah mau habis lagi. Besok udah tanggal 31. Jadi kita nggak kerasa tiap minggu ketemu. Senang banget lihat adik-adik setia hadir. Luar biasa ya. Nah, bulan Januari ini kita belajar satu tokoh ya. Belajar satu tokoh, ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Di bulan Januari ini kita belajar tokoh siapa? Tokoh Alkitab siapa? Adik-adik ada yang mau jawab? Iya betul, Bapak Abraham. Nah, adik-adik dapetin apa dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sekarang minggu keempat? Adik-adik dapetin apa tentang Bapak Abraham? Ada yang mau berbagi nggak? Ada? Bapak Abrahamnya kenapa? Bapak Abrahamnya gimana? Ada yang mau cerita nggak? Ada? 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 Kalau kalian ingat Bapak Abraham, terus kalian ingat apa? Ayo, kalau kalian ingat Bapak Abraham, ingat apa? Ingat Ishak yang mau dipersembahkan anaknya, ya. Ingat apa lagi? Ingat janji Tuhan buat Bapak Abraham. Katanya janji Tuhan apa? Keturunan Bapak Abraham akan banyak seperti pasir di lautan dan bintang di langit. Wow, tapi janjinya langsung gak detik itu digenapi gitu. Jadi kayak cring, langsung jadi, langsung ada gitu gak? Enggak ya, perlu yang namanya proses ya. Nah, kita belajar dari Bapak Abraham selama 4 minggu kemarin. Kakak Erni percaya kalian pasti dapetin sesuatu. Tapi mungkin, aduh aku malu nih mau berbaginya. Tapi nanti belajar ya, minggu depan bisa lebih semangat. Yang percaya, yang pertama itu percaya. Bapak Abraham percaya. Percaya sama siapa? Ini penting banget. Percaya sama siapa Bapak Abraham? Percaya sama perkataannya Tuhan Yesus. Ya, Bapak Abrahamnya percaya penuh sama perkataan Tuhan Yesus. Kemarin minggu lalu Kakak Wulan cerita bahwa Bapak Abraham disuruh pergi kan? Tahu nggak Bapak Abraham disuruh pergi kemana? Dia pun nggak tahu dan Tuhan pun nggak bilang. Tapi dia percaya sama Tuhan dan dia lakuin. Dia pergi, ya. Walaupun dia nggak tahu mau pergi kemana, tapi dia percaya. Jadi penting yang pertama yang kalian harus tahu bahwa Bapak Abraham percaya, tapi percaya sama siapa? Percaya sama perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain. Kalau perkataan orang lain, waktu Bapak Abraham bawa Ishak tuh ya, bawa Ishak, terus disuruh persembahin, orang lain pasti bilang apa? Jangan dipersembahin kan Ishak
udah diminta lama gitu sama Tuhan ya. Udah minta, Tuhan mau punya anak, Tuhan kasih. Kalau kita percaya sama orang lain, kalau Abraham percaya sama orang lain, jangan dikasih, ini kan anak satu-satunya punya aku. Nah ya, penting banget kita percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan, percaya sama perkataan firman Tuhan ya. Nah, yang kedua, Bapak Abraham taat ya. Setelah percaya, taat, dia lakuin. Langsung dia lakuin ya. Jadi bukan hanya percaya gitu, lakuin enggak ya, tapi yang percaya terus taat. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Benar-benar dia mengandalkan Tuhan. Kalau enggak dia nggak akan kuat, nggak akan bisa, nggak akan sanggup. Karena dia mengandalkan Tuhan, dia bisa lakuin apa yang Tuhan mau. Oke? Ya, hari ini dari kesimpulan yang tadi, nah dari kesetiaannya Bapak Abraham sama janjinya Tuhan, dari kesetiaan Bapak Abraham dari apa yang dia lakukan, dia beroleh buah dari kesetiaannya ya. Jadi tema hari ini buah dari kesetiaan Abraham. Kita mau lihat satu video ya. Kita mau lihat satu video, nanti dibantu sama Kakak Yoel ya. Nah, nanti Kakak Yoel bakal share sesuatu. Oke, udah nonton? Wow ya, dari kacang merah kecil ya, akhirnya tumbuh akarnya. Nah, yang tumbuh daun dulu atau akar dulu? Akarnya dulu ya, tumbuh dia cari air, cari makanan.
yang ngebuat si kacang itu akhirnya tumbuh. Luar biasa ya. Siapa di sini adik-adik yang pernah pergi ke hutan? Yang pernah ngelihat pohon yang besar, tinggi, menjulang ke atas? Siapa di sini yang pernah? Bisa di Iya, siapa di sini yang pernah ke hutan? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang pernah pergi ke hutan. Oh, yang pernah lihat pohonnya gede sampai dipeluk juga kayaknya nggak cukup tangannya gitu ya. Nah, pohon itu kira-kira langsung ada? Enggak. Dari apa ya? Pertamanya? Hah? Ditanam dulu pakai apanya? Bibit ya, biji atau benih atau apa ya, pokoknya dari bibit pohonnya. Bener sekali. Nah, terus waktu kita tanam nih, langsung pohonnya bus gitu nggak? Dalam hitungan detik nggak? Wah, butuh setahun? Lebih, 2 tahun? Lebih, butuh puluhan tahun kalau sampai pohonnya gede banget ya. Sampai sama siapa di sini ya? Sama Jason aja nih yang paling gede. Dipeluk pohonnya nggak bisa, berarti itu butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun dari benih, dari biji, mungkin ya biji pohon itu, kalau pohon jati kayaknya biji bentuknya gitu ya. Jadi dia tumbuh. Nah, kesetiaan pun itu benih. Nah ya, benih sama seperti pohon yang tadi. Waktu dia bertumbuh besar, dia berguna buat orang lain nggak? Si pohon-pohon itu. Ayo, pohon-pohon di hutan itu ada gunanya nggak? Siapa di sini yang tahu gunanya pohon-pohon yang ada di taman atau di hutan? Apa gunanya? Buat oksigen. Wah, keren. Bener. Kalau nggak ada pohon itu ya kekurangan oksigen ya, O2 ya, karena memang dia menghasilkan O2 yang bisa kita hidup segar. Makanya kalau banyak pohon, udaranya makin segar. Terus apalagi kegunaan pohon itu? Buat binatang-binatang gimana? Berguna nggak buat binatang-binatang? Untuk makanannya, bener. Terus si hewan-hewan yang ada di hutan bisa berteduh nggak di bawah pohonnya? Bisa ya, ular juga bisa, wah ngelingker-lingker di pohonnya. Nah ya, kesetiaan Bapak Abraham itu nggak langsung ketika Tuhan janjiin, Bapak Abraham, kamu akan memiliki keturunan banyak, ya, langsung cring, enggak, ya. Bapak Abraham simpen di dalam hatinya dan dia setia sama janjinya Tuhan, ya, setia sama perkataannya Tuhan sampai perkataan Tuhan itu digenapi dalam hidupnya, ya. Nih ada satu lagu yang diingetin tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Aku anaknya. Siapa lagi? Dan kau juga. Wow, berarti kita keturunan Bapak Abraham, anak-anak Bapak Abraham. Berarti yang menikmati janjinya Tuhan bukan hanya Bapak Abraham, tapi kita semua jadi keturunan yang diberkati Tuhan karena Bapak Abraham. Sama kayak pohon tadi, ditanam, tumbuh, terus dia jadi berkatnya buat diri sendiri? Enggak, buat orang lain, buat binatang, buat oksigen, enggak longsor ya. Jadi si akar-akar itu tuh nahan tanah biar enggak longsor. Coba hutan-hutan itu ditebang pohonnya, wah nggak lama hujan datang, itu longsor, pasti kita kena longsor dari hutan sana. Ya tanah-tanahnya nggak ada yang jagain, akar-akar pohon yang harusnya jagain tanah itu supaya tanahnya nggak longsor, bisa jadi longsor. Ya, nah jadi kita belajar dari Bapak Abraham bahwa setia dalam perkara-perkara kecil, setia sama janjinya Tuhan. Ya, gimana caranya?
Kalau aplikasi dalam kehidupan adik-adik, satu, setia beribadah ya. Wah, yang tiap minggu datang nih, hal kecil, datang tinggal pencet Zoom-nya. Gak semua anak-anak ikut ya, gak semua, tapi kalian yang ikut, kalian yang mau bangun lebih pagi, mandi, makan, sarapan. Aku pengen ikut kebaktian, aku pengen nyanyi buat Tuhan, aku mau dengar-dengaran firman Tuhan. Hal kecil itu lakuin terus dengan setia ya. Terus berdoa, setiap pagi bangun gak lupa sama Tuhan. Setiap pagi bangun bisa bernafas ya, sehat, bisa turun dari tempat tidur, kakinya gak sakit ya, bisa bangun, masih bisa makan, sekolah, kita bersyukur sama Tuhan, lakuin terus. Tuhan lihat gak? Tuhan lihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat ya. Tuhan lihat hal kecil yang gak dilihat sama orang lain. Kakak guru di sini mungkin gak lihat waktu kalian berdoa malam. Ada yang doain kakak gurunya di sini. Tuhan berdoa buat kakak-kakak guru, Tuhan berkati. Wah, kakaknya nggak tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Tahu, ya. Jadi setia dalam hal-hal yang kecil yang kalian bisa lakuin. Ketika kalian berdoa, Jumat kita ada doa bareng ya, anak-anak sekolah minggu. Waktu kalian berdoa, mungkin kalian nggak lihat jawaban doanya, tapi dengan kalian berdoa ada yang sembuh. Dengan kalian berdoa ada yang dikuatin. Teman-teman kalian mungkin yang tadi aduh udah gak mau sekolah minggu lagi, kita berdoa kan buat teman-teman yang udah lama gak sekolah minggu. Akhirnya Tuhan kasih kerinduan buat teman-teman. Ada banyak hal yang mungkin kita gak tahu, tapi kita mau tabur terus, kita mau tuai terus, kita mau setia terus. Ya, lakuin hal-hal itu. Yuk kita mau buka di Roma 4 ayat 18. Kita buka satu ayat ya, Roma 4 ayat 18. Boleh Kak Erni bacain ya? Roma 4, udah ketemu? Roma Perjanjian Baru. Nah, kita buka Roma 4 ayat 18. Udah dapet? Di Perjanjian Baru berarti di belakang. Di yang warna merah biasanya di belakang, udah tengah-tengah. Nah, itu Rom, biasa tulisannya Rom. Nah, Roma ya. Roma 4 ayat 18, kayaknya bacain ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, saat itu mungkin umurnya udah tua ya, kalau mau dengar-dengaran perkataan orang lain pasti bilang gak mungkin punya anak, udah tua. Nah, jadi penting percaya sama siapa ya. Jangan percaya sama perkataan di luar Tuhan, karena kadang keadaan aduh tapi kan aku memang gini gak bisa. Tapi kalau kita mau berusaha pasti bisa. Jadi jangan dengerin perkataan orang, tapi dengerin perkataan Tuhan. Dengerin apa? Firman Tuhan. Belajar firman Tuhannya dibaca supaya kita dengar-dengarannya ketika ada masalah, ketika kita dalam sedih mungkin ya, susah. Firman Tuhan yang Tuhan ingetin dalam hati kita ya. Nah, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap percaya. Kayak gak mungkin, tapi Tuhan bilang, aku akan membuat keturunanmu banyak. Itu yang Abraham simpan dalam hatinya. Dia percaya penuh, walaupun mungkin Abraham gak lihat ya. Dari apa yang dia tabur dia gak lihat, apa yang dia percaya dia gak lihat. Tapi kita semua, Kak Erni, adik-adik semua adalah berkat yang Tuhan kasih lewat Abraham, lewat kesetiaannya Abraham. Ya, nah, teladan terbesar kesetiaan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sudah janji, dia janji sama Abraham, aku akan buat keturunan banyak.
Ya, amin. Nah, Tuhan gak lupa sama janjinya, Tuhan gak ingkar sama janjinya. Apa yang Tuhan janjikan lewat firman Tuhan ini, Tuhan gak pernah lupa, Tuhan gak pernah ingkar, Tuhan gak pernah, yang mana ya? Saya janji yang mana ya? Enggak, semuanya digenapi. Janji Tuhan, iya. Kalau Tuhan udah bilang keturunanmu banyak, iya terjadi sesuai dengan janjinya Tuhan. Ya, teladan terbesar kita adalah setia. Kenapa? Karena kita belajar dari Tuhan. Tuhan juga setia sama kita, setia sama janjinya, setia akan kasihnya buat hidup kita. Ya, Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Ketika Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, tidak akan Tuhan tinggalkan. Dia ada 24 jam. Ya, gak tertidur. Tuhan jaga adik-adik, Tuhan jaga kakak-kakak di sini. Ya, nah, Bapak Abraham juga punya sebutan. Sebutannya adalah Bapak orang percaya. Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Percaya walaupun gak lihat. Ya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, nggak lihat, mungkin nggak kelihatan sekarang, belum kelihatan, tapi percaya penuh bahwa kalau Tuhan udah bilang, percaya sama janjinya Tuhan. Ya, jadi buah dari kesetiaan Abraham teruji, Tuhan genapi. Jadi bangsa yang besar. Salah satunya siapa? Kita, kakak-kakak sekolah minggu di sini, Kak Erni, adik-adik semua. Kita keturunan Abraham yang diberkati sama Tuhan. Kenapa? Karena kesetiaan Bapak Abraham. Jadi kita mau sama-sama belajar tetap setia. Ya, mungkin bukan hal yang besar yang kita lakuin, tapi tetap kerjakan. Ya, di rumah kalian dengar-dengaran sama orang tua, tetap kerjain. Orang lain nggak tahu, tetap lakuin. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, lakuin. Segala sesuatu yang kalian bisa lakukan dengan setia. Ya, kita mau lihat janji-janji Tuhan, kita mau lihat rancangan Tuhan sama seperti video tadi ya. Wah, bertumbuh terus gitu ya. Coba kalau dia bilang, enggak, saya mau berhenti bertumbuh. Ya, gimana? Mati akhirnya si benih itu. Tapi dia, si akarnya bergerak terus, ya tumbuh, sehari tumbuh. Akhirnya lama-lama kuat, lama-lama besar, lama-lama jadi berguna buat orang lain ya, mungkin berbuah ya, dari pohon itu ada buahnya, daunnya bisa bikin adem ya. Nah, kita mau sama-sama belajar walaupun hal kecil lakuin dengan setia ya. Itu firman Tuhan hari ini. Kalian yang mau catat, firman Tuhan hari ini temanya buah dari kesetiaan Bapak Abraham. Ya, tadi ayatnya di Roma 4 ayat 18. Yang mau dicatat Roma 4 ayat 18 dan ayat hafalannya adalah Mazmur 37 ayat 3. Ya, boleh dicatat, yang mau catat, yang mau buka, kita buka bareng-bareng Mazmur 37 ayat 3. Oke, ada yang mau bacain? Satu orang bacain ayat hafalan hari ini, Mazmur 37 ayat 3. Wah, Edward mau bacain. Ini Edward tiap minggu nih ya. Semangat banget bacain. Hebat. Edward, hebat ya, udah lancar bacanya ya. Boleh Edward, Mazmur 37 ayat 3 ya. Mazmur 37 ayat 3. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lupakanlah Ya. yang nanti. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Hebat. Terima kasih Edward. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, yang mencatat Mazmur
37 ayat 3. Ya, Mazmur 37 ayat 3 itu ayat hafalan kita minggu ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, Kakak ini ulang ya. Kalian takutnya ada yang mau catat. Buah dari kesetiaan Bapak Abraham, tema minggu ini ya. Terus bahannya di Roma 4 ayat 18. Dan yang terakhir ayat hafalannya di Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, ya. Minggu depan kita udah belajar tokoh Alkitab yang lain. Jadi sampai minggu ini kita belajar Abraham. Udah ngerti ya? Ya, jadi kita mau belajar dari Bapak Abraham tentang kesetiaannya, tentang percaya penuhnya sama Tuhan, ketaatannya, dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya, oke, yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh belajar kembali Tuhan, di akhir dari minggu Tuhan di bulan Januari ini kami belajar tentang Bapak Abraham. Kami mau belajar Tuhan ikut teladan Bapak Abraham, kami mau belajar ikut teladannya Tuhan dalam hidup kami, belajar untuk setia, melakukan hal-hal kecil yang kami lakukan buat Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Kalau kami mau ibadah, kalau kami belajar untuk ngafalin ayat, kalau kami belajar Tuhan untuk setia Tuhan datang ke gereja Bapak, lewat Zoom mungkin belum ketemu, minggu depan kami baru sama-sama di tempat ini. Tapi kami belajar lakukan itu bukan untuk orang lain, tapi kami belajar lakukan itu untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan lihat apa yang kami buat dan kami percaya Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, berkati seberapa banyak adik-adikmu yang hadir Tuhan pagi hari ini dengan berkat Allah yang berkelimpahan di sekolah mereka juga Tuhan berikan hikmat, kepintaran, berikan kesehatan yang sempurna buat setiap adik-adikmu di tempat ini. Terima kasih untuk teman-teman kami juga yang mungkin belum ikutan kebaktian Tuhan. Tuhan taruh kerinduan dalam hati mereka, Tuhan kembali yang mengingatkan mereka Tuhan. Mungkin ada yang bisa kami lakukan juga lewat ngajakin mereka Tuhan, telepon mereka. Tapi kami berdoa Tuhan taruh kerinduan yang luar biasa. Sama-sama minggu depan kami bisa beribadah bersama-sama. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Oke. Cek. Oke. Sekarang kita absen dulu ya. Yang dipanggil namanya bilang hey yo gitu ya. Chelsea. Sharon. Shena. Edward. Yo. Abigail. Jason. Nana. Oke, Reta. Naya. Gamaliel. Keila. Nesya. Harel. Lala. Lala. Oke, Ipay. Udah ya, ada yang belum kepanggil? Ada yang belum dipanggil namanya?
Oke, udah semua ya. Ada berapa orang Kak Okta hari ini? 15. Oke, terima kasih adik-adik yang udah hadir. Nah, mulai minggu depan, adik-adik kita ibadahnya di gereja. Siapa yang udah pengen banget? Nah, untuk yang ibadahnya di gereja ada beberapa syarat. Nanti sebelum nanti hari Minggu ada pendaftaran dulu dibuka. Dibukanya dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, nanti hari Senin itu kakak share di grup orang tua. Jadi siapa yang mau daftar ibadah nanti ditulis namanya di situ. Nah, syaratnya yang pertama udah divaksin baik yang pertama ataupun yang kedua dan umurnya di atas 6 tahun. Di sini udah 6 tahun semua kan? Yang ada di sini? Udah ya. Edward udah umur berapa Edward? 6 ya? Oh, mau 7 tuh. Oke. Udah boleh ya. Di sini coba kakak mau nanya deh satu-satu. Kalau Chelsea dibolehin nggak sama mamahnya? Atau belum dulu? Belum dulu. Oke, kalau Sharon Shena? Boleh, asik. Kalau Dede Edward? Boleh, oke. Abigail? Oke, kalau Wewe? Oke, Nana boleh nggak? Udah boleh belum? Udah vaksin belum Nana? Udah dibolehin belum sama mama atau papahnya? Kayaknya udah. Oke, Reta? Boleh. Naya sama Gamaliel? Belum tahu. Oke, Nesya? Oke. Ipei? Udah belum ditanya. Kayla? Belum ya. Harel? Udah ya, udah boleh ya. Lala udah boleh. Terus udah ya. Oke. Nanti hari Senin kakak bakal kirim di grup orang tua, di grup Tiberia sama grup kanan. Nanti kakak share. Nanti orang tua kalian yang isi nama-nama kalian. Jadi sebelum kita ibadah harus daftar dulu. Jadi kita tahu berapa orang yang untuk kita atur nih tempat duduknya. Nah, peraturan untuk ibadah offline ini adik-adik harus tetap pakai masker dimanapun, kapanpun, mau lagi apapun, pokoknya harus tetap pakai masker. Terus harus jaga jarak kayak di sekolah ya. Udah pada masuk kan nggak deket-deket kan duduknya, apa deket-deket jauh-jauh ya. Pas nanti kita juga di sini duduknya nanti bakal jauh-jauh, nggak deket-deket, mepet-mepet gitu nggak. Terus sebelum masuk ke sini juga nanti bakal harus cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer, terus diukur suhunya kayak gitu-gitu. Jadi adik-adik harus ikutin setiap protokol sebelum nanti kita naik nih ke lantai 3. Terus sepatunya jangan lupa nanti ditaruh di lantai bawah seperti biasa, tempat sepatu. Ada yang mau ditanyain nggak adik-adik tentang nanti minggu depan mulai ibadah? Oh iya. Udah? Nah, jangan lupa juga bawa Alkitabnya, alat tulis, Bible note. Apa? Bawa botol minum sendiri kalau misalnya haus, boleh. Mending bawa sendiri aja adik-adik. Oh ya, alat tulis jangan pinjem-pinjem, jadi adik-adik bawa semuanya sendiri ya. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyain nggak? Udah? Udah ya? Oke, sebelum Jumat ini adik-adik ada doa, ikut yuk semuanya. Kakak undang nih adik-adik yang di sini. Kita mau sama-sama berdoa. Jam 7 malam.
Ini namanya siapa ya? Yang ini namanya siapa? Ya hilang. Wah, Koyoel, bukan. Wah, tadi ini siapa namanya siapa? Oke, ada lagi ya. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu. Nyalain yuk videonya. Kakak-kakak boleh kesini, kita mau foto-foto. Udah semua kok. Ipei. Siap ya? Oke. Semuanya bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh, belum. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. See you. Bye-bye.